Pemirsa, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep akhirnya resmi menikah dengan Erina Gudono. Pernikahan yang digelar di Yogyakarta dan juga Solo ini mengusung konsep pesta rakyat yang mengundang dan juga melibatkan banyak orang. Akibatnya, pernikahan Kaisang dan Erina ini turut memberikan dampak positif bagi perekonomian kedua kota tersebut. Di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi dan perlambatan ekonomi global, ada sebuah sentimen yang bisa turut memberikan dampak positif bagi perekonomian setidaknya bagi kota Solo dan Yogyakarta. Karena kedua kota tersebut digunakan acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Ada pemandangan yang menarik dalam pernikahan tersebut adalah keterlibatan banyak orang, mulai dari tukang beca hingga menteri. Geliat ekonomi lokal begitu terasa mulai dari pedagang karangan bunga, pedagang kaki lima hingga tukang beca mendapatkan rezeki dari pernikahan tersebut. Dalam pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut juga banyak melibatkan para UMKM. Di antaranya adalah perusahaan yang selama ini dikelola oleh Kaisang. Kaisang juga mengajak pelaku UMKM binaannya untuk ikut menampilkan produk andalannya saat acara ngunduh mantu. Dan tentu saja masih banyak lagi geliat sektor UMKM yang ikut mendapatkan rezeki dari pernikahan Kaisang dan Erina. Berbagai sumber, IDX Channel. Beberapa hari kemarin, semua perhatian masyarakat Indonesia tertuju ke Yogyakarta dan juga Solo. Kedua kota tersebut ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah karena ada peristiwa yang sangat penting, yaitu pernikahan Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut akhirnya melangsungkan pernikahannya yang digelar secara adat Jawa. Dan pernikahan keduanya merupakan penggabungan antara budaya Jawa dan Yogyakarta dan juga dari Yogyakarta dan juga Solo ya. Ya, pemirsa, banyak hal menarik dari pernikahan Kaisang Erina ini. Konsepnya mengacu pada pesta rakyat, di mana banyak masyarakat yang terlibat dalam pernikahan Kaisang. Kaisang dan Erina sengaja melibatkan banyak UMKM lokal dalam proses pernikahannya tersebut. Karena Erina dibesarkan di Sleman, Yogyakarta, dirinya pun menggandeng salah satu UMKM yang berada di Dusun Purwosari Sinduadi, Sleman, Yogyakarta. Hampers bernuansa hijau dibuat dengan simpel dan juga elegan yang berisikan pengharum ruangan, parfum, gelas, dan juga teh herbal. Setidaknya terdapat 53 hampers yang dibagikan pada saat acara akad dan juga resepsi. Pesanan pasangan muda ini tentu saja menjadi berkah tersendiri bagi UMKM lokal. Pasalnya tamu undangan yang datang ke acara pernikahan keduanya ini mencapai ribuan orang. Permintaan ini tentu memberikan geliat positif setelah sebelumnya cukup terpuruk karena hantaman pandemi. Begitu juga dengan pedagang karangan bunga di kawasan Yogyakarta dan juga Solo juga mengalami banjir pesanan. Para pedagang mengaku pesanan mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat. Bahkan para pedagang mengaku sudah banjir pesanan sejak sebulan sebelum pernikahan. Dan banjirnya pesanan ini tentu tidak bisa dilepaskan karena yang menikah merupakan anak presiden. Akibatnya yang memberikan ucapan melalui karangan bunga pun juga berasal dari mana-mana. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno turut bahagia dalam proses pernikahan Kaisang dan juga Erina karena dampak pernikahan tersebut terhadap perekonomian lokal begitu terasa. Pernikahan tersebut terbukti mampu membangkitkan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya berdampak positif bagi perekonomian lokal, pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan juga perhotelan. Bagaimana detailnya? Kita simak tayangan berikut ini. Pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep membawa berkah untuk pelaku usaha perhotelan di kota Solo. Berdasarkan data PHRI Solo, hotel-hotel bintang 5 di Solo sudah 100% tingkat okupansinya. Penuhnya kamar hotel berbintang ini juga membuat hotel-hotel biasa juga turut ketimbang rezeki, tingkat okupansinya sudah 60%. Akibat dari naiknya okupansi tersebut, PHRI Solo memperkirakan pertumbuhan bisnis perhotelan naik hingga 25% jika dibandingkan pada hari-hari lain biasanya. Sejumlah hotel berbintang juga sudah dipesan oleh tamu pejabat negara dan para tokoh yang menghadiri acara tersebut.
Seperti diketahui, acara pernikahan Kaisang dan Erina dilaksanakan di dua kota, di Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Sementara untuk resepsi yang mengusung konsep pesta rakyat dilaksanakan di Puro Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah. Tak heran jika hotel di kedua tempat tersebut juga mendapatkan berkah dari pernikahan putra bungsu presiden tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Jika melihat tayangan tadi, pernikahan Kaisang dan juga Erina juga memberikan dampak positif ya bagi sektor pariwisata dan juga perhotelan. Seperti kita tahu, sektor ini cukup terpukul ketika pandemi COVID-19. Nah, pembatasan sosial diterapkan waktu pandemi ini, banyak destinasi wisata yang tutup dan juga otomatis tingkat okupansi hotel di sejumlah tempat pun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan tidak sedikit para pekerja di sektor ini yang dirumahkan, bahkan diputus kontraknya. Nah, begitu juga dengan Yogyakarta dan juga Solo. Sektor pariwisata dan perhotelan baru saja bergeliat setelah pemerintah mulai melakukan pelonggaran. Nah, ketika ada mobilisasi orang, tempat wisata pun juga mulai dibuka dan sektor ini pelan-pelan mulai bangkit kembali. Nah, semakin lengkap ketika pernikahan Kaisang dan juga Erina ternyata juga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan juga perhotelan. Nah, hotel di Solo rata-rata sudah penuh dari tanggal 9 hingga 13 Desember. Bahkan hotel bintang 5 juga penuh semua. Hal ini wajar ya, karena tamu yang diundang dalam pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo ini jumlahnya mencapai ribuan. Para tokoh banyak yang hadir, bahkan putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan juga turut hadir dalam acara tasyukuran pernikahan Kaisang dan juga Erina. Nah, kehadiran para tokoh-tokoh penting inilah yang tentu berdampak juga pada penuhnya hotel-hotel bintang 5. Karena hotel bintang 5 banyak yang penuh, hotel-hotel di bawahnya juga turut mendapatkan berkah. Ketika hotel penuh, sektor kuliner dan juga pariwisata lokal tentunya juga secara otomatis turut mendapatkan berkah yang positif. Dan tidak hanya itu, secara tidak langsung pernikahan Kaisang dan juga Erina juga ini bisa mempromosikan budaya Jawa, Solo dan juga Yogyakarta juga mendorong tempat-tempat wisata Solo dan Yogyakarta ini sebagai wedding destination baru. Secara tidak langsung, pernikahan Kaisang tersebut bisa digunakan sebagai ajang untuk rebranding kembali Yogyakarta sebagai wedding destination. Pernikahan Kaisang disebut-sebut juga sebagai pemantik wisatawan domestik dan juga mancanegara loh. Selain banyak memiliki destinasi yang memiliki bentang alam menarik untuk event pernikahan. Nah, Yogyakarta dan Solo juga ternyata mempunyai banyak infrastruktur pariwisata yang cukup lengkap dan juga memadai. Ketika sektor pariwisata dan hotel ikut bergeliat, sektor yang satu lainnya juga dipastikan juga akan ikut mendapatkan berkah. Apa saja pemirsa? Kita simak kembali tayangannya berikut ini. Pernikahan Kaisang dan Erina memang memberikan daya tarik tersendiri. Selain karena ini pesta pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, pernikahan tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri. Tak heran jika undangan dari berbagai kota turut hadir untuk menyaksikan pernikahan Kaisang dan Erina. Dan hal ini bisa terlihat dari meningkatnya penerbangan menuju ke Solo untuk menghadiri pernikahan tersebut. Sejumlah maskapai penerbangan mengajukan penambahan penerbangan atau extra flight ke Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Permintaan penerbangan ke Solo saat proses pernikahan meningkat tajam. Selama sepekan terhitung mulai dari 7 hingga 13 Desember 2022 ada 26 permintaan extra flight. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, tamu yang diundang dalam pernikahan ini pemirsa jumlahnya tidak tanggung-tanggung mencapai sampai 6.000 undangan. Dalam prakteknya angka tersebut diperkirakan lebih karena pihak yang tidak diundang dan ingin menyaksikan pernikahan Kaisang dan Erina juga ikut menghadiri. Ini artinya telah terjadi mobilisasi manusia dalam jumlah yang besar. Tidak hanya dari luar kota, dari luar negeri pun juga banyak yang datang hanya untuk menghadiri pernikahan Kaisang dan juga Erina. Nah, salah satunya adalah putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan.
Yang belum lagi ya para tokoh politik, kemudian juga mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para artis juga banyak menghadiri. Ini artinya intensitas pesawat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan tidak hanya pesawat umum, kebutuhan akan private jet juga mengalami peningkatan. Nah, peningkatan pesawat ini dibenarkan oleh pihak Angkasa Pura I, di mana telah terjadi permintaan extra flight dari sejumlah maskapai pada saat tanggal pernikahan Kaisang dan juga Erina berlangsung. Dan tidak hanya kebutuhan pesawat yang meningkat, pelaku usaha di sektor penyewaan kendaraan bermotor pun juga mengaku mengalami peningkatan permintaan. Tidak sedikit nih dari para tamu undangan yang menyewa kendaraan untuk menghadiri lokasi ataupun hadir ke lokasi pernikahan ya. Bahkan para pengusaha rental mobil di Solo mengaku kehabisan stok unit kendaraan jelang prosesi pernikahan dari Kaisang dan juga Erina. Yang menggunakan jasa penyewaan kendaraan tersebut ya rata-rata kalangan pejabat hingga pengusaha. Banyaknya dampak positif ini tidak heran membuat banyak pihak memberikan apresiasi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Karena nyatanya pernikahan tersebut bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian kota Solo dan juga Yogyakarta. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi untuk kita semua pemirsa ya, bagaimana mungkin menjadi ide juga ya ketika ingin melaksanakan sebuah acara pernikahan ataupun lainnya memanfaatkan UMKM lokal yang ada di sekitar kita agar pertumbuhan ekonomi di sekitar kita ini bisa lebih bergeliat dan membantu juga masyarakat yang ada di lingkungan setempat ya. Dan kami akan kembali dengan informasi mancanegara dan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di ID Expert Station Closing.